setelah hari raya saya bisa bersilaturahmi dan mengisi kajian di Masjid Raya An-Nur. Kajian malam ini membawa tema konsep kewalian menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa kita ini perlu mengetahui konsep kewalian? Karena kewalian ini termasuk ajaran Islam yang diterangkan di dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah, para kekasih Allah, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih. Artinya para wali, orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu memang benar-benar ada karena Al-Quran yang menerangkan. Kemudian siapa sebenarnya para wali, apa yang dinamakan wali itu? Ini yang perlu kita tahu dan kita pahami. Dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan para wali. Nah, karena para wali ini di hati umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, memiliki posisi yang sangat luhur, posisi yang sangat tinggi, karena derajat mereka, posisi mereka di bawah para nabi. Para wali ini umat Islam yang paling tinggi derajatnya di bawah para nabi. Maka bagaimana kita harus tahu definisi para wali? Wali itu artinya apa? Tanda-tandanya bagaimana? Agar kita tahu. Yang kedua, kita juga perlu tahu konsep kewalian menurut Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena bukan hanya sekarang, sejak dulu ada orang-orang yang tidak wali ngaku-ngaku wali. Nah, apakah wali itu bisa ngaku-ngaku begitu? Bahkan kabarnya ada lembaga yang membuka pendaftaran para wali dan ada pelantikannya, katanya ada begitu. Entah di mana itu, tapi di Riau nggak ada ya, di daerah lain. Nah, benarkah wali seperti itu? Wali seperti itu. Nah, wali ini kalau secara definisi para wali itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Dalam ayat tadi disebutkan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah, para kekasih Allah, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka pun tidak bersedih. Nah, para kekasih, para wali Allah ini siapa? Ayat berikutnya menjelaskan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para kekasih Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Artinya imannya benar-benar kuat. Bukan hanya sekedar beriman, tetapi keimanan menjadi karakter, menjadi keyakinan yang kokoh dalam hati mereka. Wa kanu yattaqun. Dan mereka selalu bertakwa kepada Allah. Selalu bertakwa. Jadi kewalian ini definisinya, kriterianya dua. Pertama beriman, yang kedua bertakwa. Ketakwaan itu menjadi watak yang tertanam pada mereka, karakter yang tertanam. Karenanya di sini menggunakan redaksi wa kanu yattaqun. Mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu apa? Bertakwa biasanya khotib Jumat kita di mana-mana mengatakan bertakwa adalah menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Artinya definisi Qur'ani tentang waliullah, ciri khas utama itu beriman dan bertakwa. Kalau tidak beriman atau imannya abal-abal, imannya lemah, bukan wali itu. Lalu bertakwa, karena keimanan yang kuat ini akan membawa seseorang menjadi orang yang bertakwa. Dan orangnya benar-benar bertakwa. Kalau tidak bertakwa bukan wali. Walaupun orang bilang dia bertakwa, walaupun orang mengisu-isukan, menyebar-nyebarkan dia wali, tapi orangnya tidak bertakwa, bukan wali. Ini definisi Al-Quran. Kemudian di dalam hadis ya, dalam hadis
ketika Rasulullah SAW ditanya tentang man awliyaullah, siapa para wali Allah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, alladzina idza ru'u dzukirallah. Para kekasih Allah itu adalah orang-orang apabila mereka dilihat, maka yang melihat itu akan ingat kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Kata para ulama ketika menafsirkan hadis ini, alladzina idza ra'ahumul mu'min dzakara dzambahu wa 'azzama rabbahu. Para kekasih Allah itu adalah orang-orang apabila seorang mukmin melihatnya, maka ia teringat dosa-dosanya dan mengagungkan Tuhannya. Para wali ini, orang itu kalau berjumpa hatinya takut, langsung ingat. Karenanya ulama-ulama dulu ya, ulama-ulama dulu yang waliullah, kalau ada orang ziarah ke rumahnya, gak segera keluar, takut itu. Aduh, mungkin saya banyak dosa ini, kiai gak keluar. Itu orang dulu, kiai dulu. Sekarang enggak. Kalau gak keluar mungkin masih tidur, atau mungkin sekarang masih sibuk teleponan, main HP. Ini sekarang. Kalau dulu ya, kiai-kiai dulu orang ziarah itu takut. Kalau gak keluar itu mungkin banyak dosa. Kenapa kiai gak segera keluar? Gak keluar aja sudah takut. Itu ciri-ciri tanda-tandanya wali seperti itu, diantara tanda-tandanya yang disebutkan di dalam hadis tadi. Nah, konsep tentang waliullah ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tasawuf. Salah satunya kitab tasawuf yang paling populer ya, kitab tasawuf termasuk kitab hadis adalah kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karangan Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asfihani. Dalam kitab Hilyatul Auliya ini kitab tasawuf, tebalnya 10 jilid. Dalam kitab ini beliau menguraikan tentang nama-nama para ulama sufi, para aulia ya, para aulia sejak masa sahabat sampai masa beliau, serta kalam-kalam hikmah mereka disebutkan, kisah-kisah mereka disebutkan semua. Dan di bagian depan di dalam kitab Hilyatul Auliya yang tebalnya 10 juz, jilid pertama pada halaman 6, Imam Abu Nu'aim menjelaskan begini. Karena ini konsep kewalian menurut Ahlus Sunnah, maka harus ada datanya. Saya punya kitab Hilyatul Auliya 10 jilid. Nah, di dalam kitab ini juz 1 halaman 5, beliau mengatakan, wa'lam anna li awliyaillahi ta'ala nu'utan zahiratan wa a'laman syahiratan. Para wali Allah itu punya sifat-sifat yang jelas, punya ciri khas yang jelas, dan tanda-tanda yang terang, tanda-tanda yang populer. Apa diantaranya? Yang qadu limuwalatihim al-uqala was-salihun wa yaghbituhum bimanzilatihim asy-syuhada wan nabiyyun. Para wali Allah ini ciri khas yang pertama, tanda-tanda mereka yang pertama, punya karisma. Punya karisma di kalangan orang-orang soleh dan kalangan orang-orang yang berakal. Artinya orang-orang soleh dan orang-orang berakal tunduk pada beliau. Itu para wali. Para wali seperti itu. Orang punya karisma itu banyak, cuma kadang yang tunduk pada dia kan bukan orang soleh, bukan orang soleh. Misalnya artis tuh punya karisma, kalau dia datang ke alun-alun kan ramai yang datang. Walaupun punya karisma, karena yang datang bukan orang-orang soleh, bukan wali itu namanya. Walaupun kalau mati banyak berkunjung, bukan. Kadang-kadang ya ada yang menganggap pokoknya ramai itu wali, bukan. Karenanya di sini dikatakan yang qadu limuwalatihim al-uqala was-salihun. Jadi orang-orang yang berakal dan orang-orang soleh tunduk memihak pada mereka.
tunduk untuk mencintai mereka. Itu orang-orang yang berakal dan orang-orang soleh. Itu ketika di dunia. Dan ini betul memang para wali Allah, orang-orang yang terkenal wali, orang-orang soleh dan orang-orang alim tunduk biasanya dan segan. Orang yang hanya alim ilmu zahir ya, ilmu syariat, berjumpa dengan para wali itu segan dan tunduk. Itu para wali. Jadi orang-orang soleh, bukan orang biasa yang sering datang, bukan orang biasa. Kalau cuma orang sering datang, dokter didatangi orang, dukun didatangi orang juga. Tapi bukan wali. Karena orang-orang soleh dan orang-orang berakal ketika di dunia. Di akhirat wa yalbituhum bimanzilatihim asyuhada wan nabiyun. Dan derajat mereka di akhirat nanti diinginkan oleh orang-orang yang mati syahid dan para nabi. Mengapa? Derajat mereka kok tinggi, istimewa di hadapan Allah di akhirat. Dasarnya mana para wali seperti ini? Dalam kitab ini Imam Abu Nuaim menyampaikan hadis ya dengan sanadnya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wa la syuhada yaghbituhum al anbiya wa syuhada yaumal qiyamah bi makanihim min Allah azza wa jalla." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang, mereka bukan para nabi dan bukan syuhada, tapi derajat mereka di sisi Allah diinginkan menjadi menjadi keinginan para nabi dan orang-orang mati syahid, para syuhada di hari kiamat. Seorang laki-laki bertanya, "Manhum wa ma a'maluhum?" Mereka siapa hai Rasulullah? Dan apa perbuatan mereka hai Rasulullah? La'allana nuhibbuhum, barangkali kami mencintai mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaumun yatahabbuna bi rauhillah azza wa jalla min ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atunahu bainahum." Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah. Mereka saling mencintai karena Allah tanpa ada hubungan kerabat. Gak ada hubungan kerabat tapi saling mencintai karena Allah. Dan tidak ada urusan bisnis, urusan ekonomi. Gak ada kepentingan bisnis, gak ada hubungan kekerabatan, tapi saling mencintai. Wallah inna wujuhahum lanurun wa innahum la'ala manabir min nur. Wala yakhafuna idza khafan nas wala yahzanuna idza hazanan nas. Demi Allah, wajah-wajah mereka itu cahaya. Mereka ada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka tidak merasa takut ketika orang-orang merasa takut pada hari kiamat nanti. Mereka tidak bersedih, tidak susah ketika orang-orang susah. Ini para wali. Jadi memang orang ini saling mencintai karena Allah. Ini siapa? Ini biasanya para ulama-ulama yang soleh, para ulama-ulama ya yang punya pondok pesantren, para kiai, para ulama yang punya pondok pesantren itu ada wilayahnya. Mengapa? Orang-orang soleh, orang-orang yang berakal datang pada mereka. Gak ada yang bayar, gak ada urusan bisnis, bukan kerabat. Mengapa datang? Karena Allah ingin belajar ilmu agama, ingin memperbaiki dirinya menjadi orang baik. Itu berarti orang wali. Ulama-ulama kita. Dan orang-orang soleh tunduk pada mereka. Mereka punya harisma di kalangan orang-orang soleh. Ini diantara tanda para wali ya, tanda yang pertama.